Tetapi banyak sekali orang-orang percaya, banyak sekali kekristenan tidak mengerti, bahkan tidak memahami tentang salib yang harus dia pikul dalam kehidupannya, tentang penderitaan yang dia harus alami dalam kehidupannya. Dia tidak paham tentang salib itu. Ya, manusia bahkan Kristen tidak mengerti tentang salib itu. Padahal firman Tuhan katakan kemuliaan salib itu adalah tergantung siapa yang tergantung di atas salib itu. Amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran Bible Study kita malam hari ini, yaitu surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Saudara perhatikan ayat yang pertama, Paulus berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Tuhan menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Tuhan di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Nah, kalau kita belajar, mengingat, mereview apa yang sudah kita pelajari dalam surat 1 Korintus, Bapak Ibu, di 1 Korintus itu berbicara tentang apa hal-hal yang terjadi di dalam gereja, di dalam kehidupan orang Kristen yang seharusnya itu tidak bisa ditolerin lagi. Itu nggak boleh terjadi. Jadi banyak aturan-aturan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara, dalam suratnya yang pertama. Nah, Bapak Ibu perhatikan dalam suratnya yang kedua ini, Paulus menyampaikan banyak hal, Bapak Ibu. Nah, ada perbedaan yang disampaikan di dalam suratnya yang pertama dengan suratnya yang kedua ini, ya kan? Nah, bagi kita mungkin kita tahu ini surat yang kedua, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan nanti, kita bahas nanti dalam minggu-minggu yang berikutnya, surat 2 Korintus ini termasuk surat Paulus yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi Paulus itu bukan hanya sekali lagi menyampaikan surat kepada jemaat di Korintus, tapi ada yang kedua dan ada yang ketiga, ya kan? Jadi berulang-ulang dia dikirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Karena apa, saudara? Karena dia mengirimkan surat itu, dia merasa bahwa dia itu seorang bapa rohani bagi jemaat itu. Amin. Paulus merasa bahwa jemaat di Korintus itulah anak-anak rohaninya. Makanya dia mengirimkan surat sebagai bukti kasih sayangnya sebagai bapa kepada jemaat-jemaat di Korintus. Makanya Bapak Ibu perhatikan apa yang Paulus sampaikan. Bahkan secara garis besar, surat 2 Korintus ini berbicara tentang cerita pribadinya Paulus. Paulus sedang bercerita dengan emosinya kepada jemaat di Korintus. Dia ceritakan bagaimana penderitaannya dalam mengikut Tuhan, saudara. Nah, saya menulis sedikit latar belakangnya, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia menulis surat 2 Korintus ini, saudara, karena apa? Yang pertama adalah karena kerusuhan yang dialami oleh jemaat di Efesus. Ya, jadi Paulus menulis surat ini karena apa? Karena ada kerusuhan yang terjadi di Efesus. Mereka menentang ajaran Paulus. Saudara boleh baca dalam Kisah Para Rasul yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai 41. Itu berisi tentang di mana ajaran Paulus itu ditolak, saudara. Mereka itu lebih percaya kepada dewi kesuburan itu dan menolak yang namanya ajaran Paulus tentang keselamatan. Lalu mereka menyebarkan informasi supaya mereka menolak Paulus dan ajarannya. Ya. Jadi lalu dia berangkat ke Makedonia. Jadi dia menulis surat yang kedua ini kepada jemaat di Korintus ini. Ada yang berpendapat bahwa dia sedang ada di Makedonia waktu itu, sekitar tahun 55 sampai ke 57, saudara. Nah, saudara perhatikan tema-tema yang di dalam 2 Korintus ini, saudara, saya sampaikan dulu secara garis besarnya supaya dalam minggu-minggu yang berikutnya Anda mengerti apa yang boleh kita tangkap dari suratnya yang kedua ini. Paulus mengungkapkan rasa syukurnya karena dia mendapat respon yang positif dari jemaat yang dikirimnya surat dari Korintus, 1 Korintus yang pertama. Dia bersyukur atas respon mereka. Yang kedua, dia memperingatkan guru-guru palsu yang merusak ajarannya, yaitu tentang keselamatan itu. Dia memperingatkan guru-guru palsu. Jadi dalam 2 Korintus juga kita akan belajar nanti bagaimana guru-guru palsu itu, pengajar-pengajar palsu itu semakin banyak. Nah, yang ketiga, dalam 2 Korintus ini Paulus sedang mempertahankan
saudara, tentang identitasnya, karakternya sebagai rasulnya Yesus. Karena apa? Saya katakan tadi ketika dia mengalami penolakan di Efesus, bahkan sampai terjadi huru-hara yang besar. Paulus itu ditolak dan ajarannya, jadi dia mencoba mempertahankan identitasnya. Dan yang berikutnya, yaitu saudara, dia ingin mendorong setiap orang-orang suci, orang-orang percaya, supaya mereka bisa memberi dari segenap hatinya, memberi dengan kemurahan hatinya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa Paulus harus menulis surat ini lagi kepada jemaat yang sama. Ya, hanya jemaat Korintus yang dia tulisi berulang-ulang, saudara, lebih dari 2 kali, bahkan 3 kali dia menulis surat, hanya mengingatkan mereka supaya mereka tetap teguh dalam iman mereka kepada Tuhan. Dia merasa apa yang mereka alami itu adalah mungkin itu pengaruh-pengaruh pengajar daripada yang luar, saudara. Kepercayaan akan dewi-dewi kesuburan, dewa-dewa yang lain yang dibawa oleh Yunani, Romawi. Jadi Paulus mengingatkan mereka, selalu mengingatkan mereka supaya mereka tetap teguh dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di ayat pertama, dia katakan oleh kehendak Tuhan menjadi rasul Kristus Yesus. Saudara, dia mempertegas siapa dirinya kepada jemaat Korintus itu. Kenapa dia pertegas siapa dirinya, apa identitasnya? Karena mungkin ada di antara orang-orang Korintus itu yang mulai meragukan siapa Paulus, yang meragukan tentang kerasulannya Paulus. Makanya dia kembali mempertegas siapa dirinya karena kehendak Tuhan. Amin. Paulus itu dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, bukan karena kemauannya sendiri, ya kan? Beda dengan orang-orang, saudara, yang memaksakan menjadi, contohnya dia memaksa dirinya menjadi seorang pendeta, padahal pendeta itu bukan panggilan dia, ya kan? Memaksakan dirinya menjadi seorang penginjil, padahal panggilan dia bukan penginjil. Tapi Paulus yang dulunya adalah orang yang sangat membenci kekristenan, saudara, dia dipanggil oleh Tuhan. Makanya dia ingatkan, saudara, kepada jemaat di Korintus itu, dia katakan oleh kehendak Tuhan menjadi rasul Kristus Yesus. Amin. Nah, ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini gaya penulisannya Paulus. Selalu dia memulai dengan salam. Dia memulai salam setiap dia menulis surat. Dia mulai dengan salam kepada jemaat yang dia tulis. Nah, tapi saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kali ini ya, dalam surat 2 Korintus ini, Paulus tidak hanya ingin berbicara kepada jemaat Korintus saja, ya kan? Tapi Paulus ingin berbicara kepada orang-orang di sekitar Korintus itu. Makanya dia katakan kepada orang-orang kudus di seluruh Akhaya. Akhaya itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang tinggal di luar, saudaraku, yang ada pengaruh dari yang lebih gampang terpengaruh dari luar, saudara. Contohnya dari Romawi, Yunani. Nah, mereka itu mungkin kepercayaan mereka mulai terpengaruh oleh Yunani, oleh pengaruh Romawi, saudara. Jadi apa kepercayaan Romawi itu yang mereka ikut. Kebiasaan orang Romawi mulai diikuti oleh mereka, baik itu dalam kepercayaan mereka, ya, dalam setiap hukum-hukum yang mereka anut. Nah, makanya Paulus mengingatkan tidak hanya kepada jemaat Korintus, tapi kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di Akhaya. Dia katakan kasih karunia dan rahmat sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan ini, saya dari latar belakang yang sudah sampaikan, sebenarnya Paulus itu sedang berbicara tentang apa yang dia alami, tentang penderitaan yang dia alami. Saudara perhatikan ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan, Bapa kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Tuhan sumber segala pengharapan. Saudara, Paulus tidak sama seperti kepada surat-surat yang lain, tidak sama dengan surat-surat yang lain yang memprioritaskan salamnya kepada jemaat yang dia tuju, tapi dia memulai dengan apa, saudaraku? Dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Dia berkata, terpujilah Bapa Tuhan kita.
Makanya saudaraku terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Kita bersyukur Dia Yesus yang bisa kita panggil sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Amin. Anda panggil Tuhan sebagai Bapa karena apa? Anda merasakan pemeliharaannya sebagai seorang anak. Amin. Kalau Anda tidak pernah merasa sebagai seorang anak, tidak mungkin Anda memanggil Dia Bapa. Ya kan? Tidak mungkin. Kenapa? Anda tidak pernah merasakan penjagaannya. Anda tidak pernah merasakan pemeliharaannya. Tapi perhatikan di sini, bahkan dalam bahasa aslinya memang Paulus itu menyebutnya dengan Bapa, saudara. Karena apa, saudaraku? Dia berkata, terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan. Dia memuji Bapa itu, dia memuji Yesus Kristus, dia menaikkan segala pujiannya hanya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Dia tahu siapa sumber pengharapannya. Amin. Dia tahu siapa pemeliharaannya. Karena apa, saudaraku? Firman Tuhan berkata, dia berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Di ayat yang keempat dia katakan seperti itu, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka. Mungkin dalam bahasa Indonesia Anda kurang bisa untuk memahami ini, tapi firman Tuhan maksudkan, saudara, dalam terjemahan aslinya, dia bersyukur atas setiap penderitaan yang dia alami karena lewat itu dia menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Penderitaan yang Paulus alami menjadi berkat bagi orang lain. Saudara keterkasihan Tuhan Yesus Kristus, Injil seharusnya mempengaruhi setiap segi hidup manusia. Kehidupan saya, kehidupan saudara, seharusnya Injil itu menguasai kehidupan kita. Amin. Tetapi banyak sekali orang-orang percaya, banyak sekali kekristenan tidak mengerti, bahkan tidak memahami tentang salib yang harus dia pikul dalam kehidupannya. Tentang penderitaan yang dia harus alami dalam kehidupannya. Dia tidak paham tentang salib itu. Ya, manusia bahkan Kristen tidak mengerti tentang salib itu. Padahal firman Tuhan katakan kemuliaan salib itu adalah tergantung siapa yang tergantung di atas salib itu. Amin. Kemuliaan sebuah salib itu adalah siapa yang tergantung di atas salib itu. Saudara, salib itu adalah sebuah penghukuman bagi penjahat besar, bagi orang Yahudi. Tapi Yesus mati di atas kayu salib itu. Apakah Yesus seorang penjahat yang besar? Bukan. Tapi dia dijadikan menjadi dosa. Firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa, tapi harus menjadi dosa. Karena apa? Karena pelanggaran kita setiap umat manusia. Makanya saudara, sebagai seorang Kristen harusnya mengerti tentang salib itu. Salib berbicara tentang penderitaan. Salib bicara tentang sesuatu yang harus kita pikul, yang harus kita perjuangkan, saudaraku. Makanya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus ini, dia tahu keadaan mereka itu sedang membutuhkan penghiburan. Amin. Berapa banyak di antara saudara hari ini yang membutuhkan penghiburan? Ada. Amin. Paulus tahu mereka sedang membutuhkan penghiburan. Paulus tahu mereka sedang butuh yang namanya hikmat. Anda butuh hikmat, amin. Paulus tahu mereka butuh hikmat. Paulus tahu mereka butuh pengetahuan, saudara. Dan Paulus tahu ada di antara mereka yang enggan untuk menerima pengajaran Paulus. Berapa banyak orang, saudara, yang hatinya ingin percaya kepada Yesus, tapi dia malu datang kepada Yesus. Hal ini terjadi di antara orang-orang jemaat di Korintus. Hal ini terjadi di antara orang-orang Akhaya, saudara, di Asia kecil itu. Mereka ingin mendengar Yesus, tapi mereka enggan datang kepada keselamatan itu. Dan Paulus tahu ada orang yang seperti itu, saudara. Makanya Paulus, dia sampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus. Berulang-ulang dia sampaikan, saudaraku. Dan di ayat yang khusus di 2 Korintus ini, saudara kalau perhatikan, Paulus sedang cerita penderitaannya kepada jemaat-jemaat di Korintus. Kenapa? Dia tahu jemaat-jemaat Korintus adalah anak-anak rohaninya. Amin.
Dia berbagi dengan anak-anak rohaninya. Dia berbagi dengan orang yang dia selamatkan, yang dulunya tidak mendengar Injil, yang dulunya tidak percaya kepada Yesus. Tapi ketika mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, saudara, dia tahu dan dia percaya untuk cerita kepada mereka. Makanya Paulus berkata di ayat keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Dia tahu Yesus yang menolong dia, yang menolong. Kalaupun dia di sini memakai kata kami, saudara, bisa saja berbicara tentang Paulus yang mengalami penolakan seorang diri, tapi bisa saja dia bersama dengan tim misinya, saudara, dalam perjalanan misinya yang mengalami banyak masalah di perjalanan. Tapi Paulus berkata dia menghibur kami, yaitu Bapa yang menghibur, saudara, ketika mereka mengalami penderitaan. Ya, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Saudara, perhatikan apa yang Paulus sampaikan pertama sekali. Paulus tidak mengingatkan mereka contohnya tentang perpecahan yang sedang terjadi di antara jemaat itu, atau tentang apa yang masalah yang sedang mereka hadapi. Tapi pertama sekali Paulus memulai suratnya ini dengan, aku bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Haleluya. Aku bersyukur akan Bapa yang sanggup memelihara kami. Aku bersyukur kami punya Bapa yang sanggup menolong kami dari segala penderitaan kami. Dan kami tahu penyelamatan kami datangnya dari Bapa sendiri. Amin. Bukan dari orang lain. Bukan dari golongan-golongan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Bukan dari pemerintah-pemerintah Romawi masa itu. Tapi dia tahu Tuhan sendiri yang menolong mereka. Amin. Tuhan yang menolong mereka. Saudara, bukan penderitaan yang kecil yang Paulus alami, saudara. Bukan masalah kecil yang dia alami, masalah besar yang dia alami, banyak penderitaan. Dia ditentang, saudara. Bahkan dia itu bisa dikatakan sebagai pahlawan iman, Paulus ini, saudara. Yang dulunya tidak percaya menjadi pahlawan iman. Amin. Yang dulunya membenci kekristenan menjadi pembelanya. Amin. Saudara, bertolak belakang. Dia betul-betul berubah dari hidupnya yang lama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam surat 1 Korintus dikatakan berbicara tentang apa hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam gereja, tapi dalam suratnya yang kedua ini, saudara, dia berbicara secara spesifik kepada setiap orang-orang yang sedang mengalami kelemahan. Amin. Dia sedang berbicara kepada setiap orang yang mengalami kelemahan. Karena apa? Dia tidak mau orang jatuh dalam kelemahannya. Haleluya. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara, perhatikan perkataan Rasul Paulus. Ini bukan perkataan yang biasa, saudara. Ini bukan perkataan yang gampang untuk kita katakan. Karena apa? Di sini dikatakan kami, ya, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Haleluya. Artinya kami mengalami banyak penderitaan di dalam Kristus. Berapa banyak penderitaan Anda hari ini? Banyak? Banyak? Banyak itu kan tergantung kita, ya kan? Contoh nih saya katakan, menurut saya speaker itu tidak tinggi, ya kan? Tapi menurut sebagian orang, contohnya Justin, speaker itu udah tinggi kali, ya kan? Demikian halnya dengan penderitaan. Bagi Anda mungkin penderitaan itu udah banyak sekali. Bagi orang lain mungkin sedikit. Jadi itu tergantung kita memandang penderitaan itu bagaimana, amin. Tapi Paulus, saudara, saya katakan kalaupun Anda, emang Paulus itu bentuknya kayak mana, orangnya kayak mana, pendekkah dia, tinggikah dia, kok kayak gitu, besarkah orangnya, ya kan? Kalau kecil tadi orangnya, lihat orang besar memukul dia kan, wah besar sekali masalahnya.
Nggak ada ceritanya di sini kayak mana orangnya si Paulus. Tapi kalau mau cari tahu nanti dia botak badannya, saudara cari sendiri di rumah. Amin. Tapi saudara keterkasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau ingatkan saudara, bagaimana Paulus alami ini dalam kehidupannya, dalam perjalanan misinya. Kami mengalami banyak masalah, berlimpah-limpah saudara. Kata berlimpah-limpah tahu saudara, gak muat lagi, ya kan? Banyak sekali masalah yang mereka alami dalam perjalanan misi itu. Ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka itu betul-betul menderita saudara. Tapi mereka tahu mereka harus memikul salib itu. Dalam Matius pasal ke-16 ayat yang ke-24, Matius pasal ke-16 ayat 24, firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau mengikut aku, ya, kalau kamu mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu dan mengikut aku. Amin. Salibnya dibawa masing-masing. Amin. Jangan karena abangnya lebih besar, adiknya kecil disuruhnya, bang bawalah salibku sekalian. Nggak ada gitu. Amin. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masalahmu tidak bisa kamu limpahkan kepada orang lain. Penderitaanmu tidak bisa kamu limpahkan kepada orang lain. Sama halnya orang tuamu tidak bisa menggantikan engkau mengalami penderitaan itu. Tidak bisa saudara. Setiap kita punya penderitaan masing-masing. Amin. Setiap kita punya masalah masing-masing. Mungkin kalau menolong masih bisa. Itu pun masalah yang contohnya dijatuhi hukuman, ya, kalau dibantu bisa. Tapi untuk menggantikan itu sesuatu yang sulit saudara. Hanya Yesus yang mau menggantikan hukuman itu. Amin. Makanya saya katakan minggu lalu, mengapa dia, Tuhan itu harus menjadi daging saudara. Karena apa? Dia harus gantikan saya dan saudara. Amin. Dia harus gantikan kita. Tidak satu orang pun yang bisa menggantikan kecuali Dia yang adalah pembuat aturan itu, pembuat hukum itu, raja pembuat hukum itu. Tidak ada raja di muka bumi ini yang layak membatalkan hukuman sang raja itu. Makanya Anda perhatikan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau mau mengikut aku, sangkallah dirimu, pikul salibmu dan ikutlah aku. Hari ini firman Tuhan berkata kepada setiap kita di tempat ini, bahkan dimanapun Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kalau engkau mau mengikut Yesus, firman Tuhan katakan, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut Yesus. Haleluya. Ini firman Tuhan, ini perintah dan ketetapan. Tidak ada tawar-menawar. Kalau engkau tidak mau pikul, engkau tidak layak bagi Yesus. Dan Paulus alami ini, bukan berarti karena Tuhan yang memilih Paulus. Paulus lewat dari masa itu, bukan saudara. Semakin Tuhan yang menentukan, semakin dipercayakan pelayanan kepadanya, maka semakin besar masalah yang mungkin menghantam dia. Amin. Saya lihat saudara, bahkan dalam kehidupan pelayanan, saya selalu saksikan pelayanan orang tua saya. Karena apa? Sejak kecil kami lihat bagaimana mereka melayani Tuhan. Sejak kecil kami melihat bagaimana mereka alami masalah demi masalah saudara. Tantangan demi tantangan. Bahkan secara materi mereka harus alami itu. Bahkan secara mungkin bagi kami mungkin ada trauma-trauma mungkin harus kami alami itu. Tapi itu hal yang kecil. Tapi mereka harus alami itu. Karena apa? Mereka harus pikul salibnya sebagai pelayannya Tuhan. Amin. Anda datang, Anda memutuskan mengikut Yesus. Adalah komitmen Anda. Saudara mengikut Tuhan gak boleh coba-coba. Amin. Ya kan, contohnya aku ikutilah dulu ke gereja sebulan ini. Kalau aman, kulanjutkan 2 bulan. Ya kan? Kalau aman lagi, kulanjutkan 3 bulan sampai Natal. Kalau enggak aman lagi, berarti enggak betul itu. Saudara, Kristen bukan seperti ikut lotre. Ya kan, coba dulu. Udah beruntung ikut terus, ya kan? Bukan, saudara.
Tapi ikut Kristus bicara tentang komitmen Anda. Amin. Percaya kepada Yesus butuh komitmen. Anda mau ikut-ikut mulai sekarang, ya kan? Jangan udah 30 tahun jadi Kristen, usia 30 tahun satu hari engkau murtad, padahal hari keduanya engkau ninggal, ya kan? Capek enggak saudara? Gara-gara satu hari sia-sia yang 30 tahun. Mending dari dulu bandel, ya kan? Udah bandel, lama lagi mati, ya kan? Karena semakin bandel katanya semakin lama mati. Bandel lah Anda. Daripada baik-baik, yang baik-baik cepat-cepat mati. Ini intermezzo saudara. Jangan saudara berpikir, ya udah mulai minggu depan aku nggak mau ke gereja lagi, supaya aku lama mati. Kalau udah tua baru ke gereja. Takutnya udah tua nggak mati-mati, itu lebih susah. Udah tua nggak mati-mati. Sampai minta tolong sama Tuhan, tolong matilah aku Tuhan, nggak mati-mati. Susah lagi kan? Ya udahlah, sungguh-sungguhlah Anda mengikut Tuhan, amin. Tapi Paulus alami ini, dia katakan kami mengalami penderitaan itu. Saudara perhatikan, kita baca dulu dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Supaya saudara mengerti kenapa Paulus menjerit kesakitan seperti ini. Ini jeritan kesakitan ini saudara. Saudara jangan ketawa dengarnya, amin. Amin. Nah, dalam 2 Korintus pasal ke-11, saudaraku, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33, firman Tuhan katakan seperti ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih gila. Saudara, ya. Paulus ya, bukan saya. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Bangga dia dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Waduh banyak kali. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak bukan orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Tuhan yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota-kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Amin. Saudara masih ingat berapa masalah yang dia hadapi? Berapa saudara? Banyak. Sampai lupa hitung. Itu masih yang tertulis. Amin. Ini masih yang tertulis. Paulus tadi berkata bahkan banyak urusan-urusan sehari-hari. Masalah-masalah yang aku alami. Makanya saya katakan surat 2 Korintus ini surat emosi saudara. Dia nulisnya ini emosi, bukan marah-marah. Amin. Bukan marah-marah saudara. Tapi emosi itu bisa dalam ungkapan menangis, betul ya Bapak Ibu? Ya, emosinya itu meluap, dia menulis surat ini mungkin menangis saudara. Karena apa? Dia tahu dia begitu menderita karena nama Tuhan. Dia begitu menderita karena pemberitaan Injil itu. Saudara perhatikan nanti apa yang Paulus sampaikan dalam surat ini. Bahkan saudaraku, dia katakan, aku begitu menderita, kami mengalami berlimpah-limpah masalah dalam pemberitaan Injil itu. Tapi dia katakan saudara, karena hal itu kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Apakah Paulus alami penghiburan waktu itu? Enggak saudara.
Ketika dia terkatung-katung di laut, saudara, bukan tiba-tiba dari sorga terbuka lah LCD lalu ada TV untuk menonton. Enggak. Enggak ada seperti itu. Menari-narilah malaikat menghibur mereka menyanyi. Enggak, saudara. Betul-betul mereka mengalami penderitaan itu. Bahkan dilempari dengan batu. Bukan seperti saudara menonton sinetron ya kan. Tiba-tiba Paulus dilempari batu, ada langsung muncul perisainya. Enggak kena. Enggak, saudara. Dia kena, amin. Bahkan di suratnya yang lain dia berkata, bahkan di Roma aku harus bertanding dengan binatang. Saudara, ini betul-betul terjadi. Jangan berpikir Anda kalau udah mengikut Tuhan, tahan segalanya, ya kan Pak? Tahan angin, tahan api, tahan batu, ya kan? Tapi enggak tahan disindir orang. Ya kan, gitu disindir, merah mukanya. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dialami Paulus. Dia betul-betul sangat menderita, bahkan berlimpah-limpah masalah yang dia alami. Anda kalau doanya kan mintanya Tuhan, berkatilah kami berlimpah-limpah. Paulus doanya enggak gitu, sudah. Dia menangis, berseru, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan, berlimpah-limpah penderitaan ini. Haleluya. Tapi dia tahu ketika dia ada dalam penderitaan itu, dia tahu kemenangan-kemenangan yang dia akan peroleh di dalam Kristus. Amin. Dia tahu setiap penghiburan-penghiburan yang dia terima daripada Tuhan. Makanya saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, Anda perhatikan ayat yang ke-6 ya. Paulus berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Paulus katakan, saudara, kalau kami menderita, itu untuk keselamatanmu. Itu untuk keselamatan kita hari ini. Amin. Sama halnya ketika Yesus mati di atas kayu salib itu untuk keselamatan saya dan saudara. Saudara, apa yang dialami Paulus? Dia menderita untuk menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Dia menderita untuk menjadi keselamatan bagi setiap orang-orang, bagi setiap jemaat-jemaat yang dia kunjungi. Dan pada saat dia dihibur pun, itu sebagai bukti untuk menguatkan supaya setiap orang yang menderita boleh sabar menjalani apa yang terjadi dalam kehidupannya. Amin. Karena Paulus berbicara, kalau aku pun Tuhan tolong, engkau pasti Tuhan tolong. Amin. Kalau aku pun lolos dari lautan itu, kalau aku pun hidup dari lemparan-lemparan batu itu, engkau pun akan selamat daripada hal itu. Amin. Ini kalimat penghiburannya Paulus. Dia hiburkan jemaat yang berada dalam kelemahan itu. Dia hiburkan jemaat yang berada dalam kebingungan itu. Supaya apa, saudaraku? Supaya mereka hatinya tetap terhibur dan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dalam setiap banyaknya masalah yang mereka alami, Paulus katakan, aku pun pernah mengalami itu. Amin. Aku pun pernah ada di posisi itu. Sama halnya ketika Anda menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Anda bersaksi kepada orang lain. Kalau Anda tidak punya kesaksian, bagaimana Anda untuk ceritakan kepada orang lain? Haleluya. Makanya Anda mulai dari kehidupan Anda. Sama seperti Paulus, dia lihat hidupnya, dia bagikan hidupnya kepada orang lain. Makanya buktinya ayat yang ketiga tadi katakan, dia menaikkan syukurnya kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Dia lolos dari setiap kesengsaraan itu. Amin. Dia lolos dari setiap penderitaan itu. Dia lolos, saudara, karena apa? Dia tahu dan dia alami belas kasihnya Tuhan itu. Makanya dia panggil Bapa. Karena apa? Dia betul-betul sebagai anak yang dipelihara oleh bapaknya. Dia betul seperti seorang anak yang dilindungi oleh bapaknya. Bahkan dalam keadaan masalah sekalipun, dalam tantangan terberat sekalipun, Bapa itu menutup dia. Amin. Dan dia alami itu. Hari ini saudaraku, ketahuilah bahwa Bapamu yang di surga adalah Bapa yang hidup. Amin. Tuhan yang hidup.
Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Dia yang mengerti setiap pergumulan saudara. Dia yang mengerti setiap tantangan kehidupan kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan pengharapan kami. Saudara, Paulus sedang berbicara saudara. Harapannya kepada jemaat-jemaat di Korintus itu. Dia berkata, kami berharap atas engkau. Dan pengharapan kami ini teguh. Dan kami yakin. Dan kami tidak goyah akan hal ini. Saudaraku, dia yakin kepada jemaat itu karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Amin. Amin. Sebagai seorang Kristen, saudaraku, lihat apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus ini. Apa yang dia katakan sebagai perkataan iman kepada jemaat itu. Pengharapan kami akan engkau tidak goyah. Dan kami tahu engkau pun akan mendapat penghiburan di dalam penghiburan yang kami alami. Amin. Karena apa? Mereka turut dalam penderitaan yang Paulus juga alami. Jadi sebagai orang Kristen, saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, jangan mau jadi orang Kristen yang hidupnya baik-baik saja. Dalam zona aman terus, enggak saudara. Tapi Anda berusahalah, cobalah untuk ikut dalam penderitaan pemberitaan Injil. Mungkin Anda bukanlah orang-orang yang terpanggil pergi ke Papua, ya kan? Pergi ke Mentawai, pergi ke apa lagi? Ke Sulawesi sana. Tapi coba tanyakan saudara, apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda terlibat dalam perjalanan misi itu. Amin. Saudara, surat 2 Korintus ini ditulis ketika Paulus sedang perjalanan misi di Makedonia, saudara. Dan setiap perjalanan demi perjalanan, saudara, jemaat-jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang memperhatikan kebutuhan Paulus, saudara. Mereka ini mau mengirimkan bantuan kepada Paulus. Jadi bisa dibilang mereka ini terlibat dalam perjalanan misinya Paulus. Makanya mereka ini dianggap sebagai anak-anak rohani, saudara. Jemaat yang disurati terus-menerus berulang-ulang untuk meneguhkan hati mereka. Karena apa? Mereka itu turut ambil bagian dalam perjalanan misi. Amin. Setiap kita juga mau terlibat. Amin. Kalau Anda mau pergi, pergilah silahkan. Ya kan? Tapi kalau masih sibuk belum bisa pergi, minimal doa Anda. Ya kan? Amin. Saudara, apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda terlibat dalam perjalanan misi itu? Karena ketika Anda terlibat, saudara perhatikan, saya percaya sama halnya seperti apa yang Paulus lakukan. Dia begitu perhatian, dia begitu yakin akan jemaat itu, dia begitu yakin akan pertumbuhan iman jemaat itu. Saudaraku, pengharapan kami adalah teguh. Pengharapan kami tidak tergoyahkan. Bahwa kamu juga akan mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara, mereka jemaat Korintus itu akan mengalami penghiburan dalam penghiburan yang Paulus alami. Sebab kami mau, saudara, ayat yang ke-8, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ya kan? Penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Saudara, Asia Kecil ini bukan berbicara tentang Asia yang Anda ketahui sekarang ini, ya kan? Tapi Asia Kecil di sini berbicara tentang Turki, saudara. Ini daerah Turki Barat, saudara. Yaitu di bawah pemerintahan Romawi, saudara. Jadi begitulah mereka tertekan dalam perjalanan misi. Jadi kalau Anda tahu ceritanya bagaimana Paulus berhadapan dengan binatang, jadi ini terjadinya di situ, saudara, di Asia Kecil itu, di bawah pemerintahan Romawi itu. Jadi dia betul-betul mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami tantangan. Bahkan di Efesus dia ditolak, saudara. Dia udah mengajar tentang keselamatan, tapi dia ditolak juga. Nah, saudaraku, kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, ya kan? Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup ini. Saudara, Paulus sampai berkata, beban ini terlalu berat. Ini bukan sedang lebay dia, ya. Paulus gitu aja pun langsung nangis. Bukan, saudara.
Tapi dari setiap masalah-masalah yang dia alami, dia katakan, beban ini terlalu berat. Berapa banyak orang-orang saudara yang sering berkata, Tuhan, masalahku ini terlalu berat. Masalahku ini terlalu berat, aku gak sanggup lagi. Kalau bisa besok matilah aku Tuhan. Bukan aku, orang yang di sana. Amin. Saya tadi ngajar kepada tingkat berapa tadi? Saya katakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel waktu itu menulis kitab-kitab wahyu atau apokaliptik bagi mereka. Karena apa? Mereka mulai pesimis dengan hidup. Mereka mulai menyerah dengan hidup. Lalu mereka menulis seolah-olah mereka masuk surga. Mereka bermimpi melihat surga. Saudara, kalau Anda mulai bermimpi masuk surga, mungkin masalah Anda sudah sangat berat. Dan Anda mau masuk surga. Ada yang sudah pernah mimpi masuk surga? Mungkin engkau sedang alami masalah. Haleluya. Saudaraku terkasih Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Paulus. Dia katakan, beban kami ini terlalu berat. Dan mungkin kami gak sanggup lagi. Tuhan, aku gak sanggup lagi. Nah, saudaraku terkasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara perhatikan, saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dia mengeluh tentang kehidupannya. Dia tahu masalahnya terlalu berat, tapi dalam emosinya saudara, dia tuliskan surat ini. Dia bersyukur kepada Tuhan karena apa? Dia lolos dari segala masalah itu. Dia lolos dari segala tantangan-tantangan kehidupan itu, dan dia merasakan bagaimana Tuhan menolong dia. Dan di ayat 9 dikatakan, rasanya kami ini sudah berada di bawah hukuman mati. Kami sudah mau mati rasanya. Saudaraku, firman Tuhan katakan, tapi hal ini terjadi kepada kami. Sudah perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Lihat apa yang Paulus katakan, kami bersyukur akan hal ini. Karena apa saudaraku? Kami belajar untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Yeremia pasal ke-17 ayat ke-5 dan ayat ke-7 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat yang ke-7, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Lihat firman Tuhan. Firman Tuhan kata terkutuklah. Saudara, kutuk sesuatu yang tidak bisa diubahkan. Firman Tuhan kata terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Hari ini siapa yang Anda andalkan? Apakah tulangmu yang polisi itu? Tulangmu yang tentara itu kah Anda andalkan? Siapa yang Anda andalkan? Amsal 3:5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan juga bersandar kepada, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Saudara, Tuhan gak mau orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekalipun Paulus adalah rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, tapi Paulus juga menyadari, kami belajar, kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Karena kami tahu hanya kepada Tuhanlah hati kami tenang. Amin. Hanya di dalam Tuhanlah masalah kami selesai. Kalau Tuhan bisa bangkit dari antara orang mati, kalau Tuhan bisa mengalahkan kematian, hal yang kecil bagi Tuhan mengalahkan setiap problem kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-11 firman Tuhan ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang-orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau katakan, Yesus bisa mengalahkan kematian itu.
Dan Dia akan menolong menyelamatkan kami lagi. Amin. Kata lagi saudara artinya hal yang biasa Yesus bisa kerjakan bagi kita. Hal yang kecil bisa Tuhan kerjakan bagi kita. Tapi firman Tuhan katakan saudara, saat kamu mengangkat wajahmu kepada Tuhan, ayat yang ke-11, saat kamu mengangkat wajahmu kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Paulus katakan saudara, aku tahu bahwa doa syafaat yang kamu naikkan itu memiliki kuasa untuk mengubahkan masa depan. Amin. Bahwa doa syafaat, bahkan doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat-jemaat itu. Saudara lihat bagaimana jemaat Korintus mengambil bagian dalam perjalanan misi. Mereka berdoa syafaat untuk perjalanan Paulus. Paulus berkata, oleh doa-doa yang kamu naikkan itu, oleh banyaknya orang-orang yang mendoakan kami. Ya, saudara perhatikan, mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Hari ini saudara terkasih untuk Yesus Kristus, Paulus mau sampaikan, firman Tuhan mau sampaikan, doa Anda memiliki kuasa mengubahkan sesuatu. Amin. Doa syafaat Anda mengubahkan masa depan. Kalau hari ini datang ke tempat untuk berdoa syafaat bagi bangsa negara, bagi gereja-gereja Tuhan, semakin banyak doa yang kau naikkan kepada Tuhan, saudara, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan segala sesuatunya. Amin. Saudara terkasih untuk Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini bagaimana mengubah kesusahan menjadi kemenangan. Amin. Bagaimana mengubah penderitaan menjadi kesukaan. Kuncinya adalah engkau datang kepada Tuhan dan ketahuilah Bapamu adalah Bapa yang hidup. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan.